Bapak Muhammad siapa tadi? Rosadi desa Lada dari Semarang, tapi mbahnya dari Margoyoso. Margoyoso itu ada Pati, juga ada Margoyoso itu Pak. Para undangan sekalian yang saya hormati juga, terkhusus kedua pengantin yang pasti sedang berhadir. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini mengikuti, mendampingi prosesi ijab dan qabul dalam rangka menghalalkan yang haram. Bapak Ibu sekalian, orang nikah itu didasari dari cinta. Nah, cinta itu bisa timbul dari pandangan, apakah pertama atau pandangan yang kesekian. Makanya Nabi pernah bertanya dengan seorang sahabat yang akan nikah, tanya, hal nazarta ilaiha, kamu kok mau nanya itu, mau nikah itu sudah pernah melihat calonnya apa belum? Dijawab, lah. Lalu Nabi lihat fanzur ilaiha, berarti kamu harus melihat dulu, melihat apakah cocok atau tidak, apakah ada stromnya apa tidak. Nah, dalam Islam melihat perempuan ajnabiyah itu haram, tapi karena ada kebutuhan diperintah oleh Rasulullah menjadi sebagai syariat, maka diperbolehkan, tapi terbatas, itu hanya wajah dan kedua tangan. Kalau para ulama menjelaskan wajah, ya wajah itu ada wakil dari sertifikat yang bisa menimbulkan rasa cinta. Lalu yang kedua, tangan, kasar apa halus tangan. Kalau halus ini jangan-jangan nggak pernah bantu orang tua, manja. Tapi kok terlalu kasar, jangan-jangan kalau orang Jepara, jangan-jangan itu tukang amplas kalau Jepara. Jadi bisa menerka, mengira-ngira bagaimana kepribadian, termasuk kalau ditinjau dari mistis, telapak tangan ini merupakan misteri yang bisa mewakili apa saja nasib. Dari lahir sampai mati sudah tergambar di telapak tangan. Ini banyak orang yang jatuh cinta dari pandangan, biasanya ditambah pertama. Tapi bisa saja cinta itu dari mengenal kepribadian, tidak pernah ketemu tapi jatuh cinta. Kenapa? Karena disebut-sebut pribadinya luar biasa, karakternya luar biasa, kemampuannya luar biasa, kehebatan-kehebatan yang didengar kemudian bisa jatuh cinta. Kalau yang banyak nonton drakor itu bisa itu. Jadi ada tokoh-tokoh yang dikagumi kemudian jatuh cinta, padahal yang dicintai itu sudah di depan mata, hanya saja dia menggunakan topeng. Yang sebenarnya punya karakter yang dicintai itu sudah di depannya. Para bapak dan ibu sekalian, ini penting kita mengalami jatuh cinta. Jadi manusia itu harus pernah mengalami jatuh cinta.
Kalau bagi adik-adik yang belum pernah mengalami jatuh cinta itu rugi dunia akhirat. Jatuh cintanya manusia dengan lawan jenis ini sebagai modal untuk jatuh cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau tidak pernah mengalami jatuh cinta, maka tidak bisa mengukur saya ini sudah cinta Rasulullah apa belum. Ketika didengungkan, didengarkan sholawat kita kok hatinya biasa-biasa saja, berarti kita belum cinta kepada Rasulullah. Karena orang cinta itu mendengar suaranya itu sudah gemetaran, sudah salah tingkah dan sebagainya. Tapi ketika dibacakan sholawat kita tidak tergerak hatinya, maka omongan jatuh cinta itu nonsens, omong kosong. Ini yang penting kita pahami, betapa jatuh cinta kepada sesama makhluk itu adalah modal luar biasa untuk kehidupan kita di masa mendatang. Karakter seorang ibu nanti itu cintanya tak terbatas, sehingga anaknya senakal apapun itu tetap diakui anak, dilimpahi kasih sayang. Ini adalah pengejawantahan sifat Allah yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang memberi kepada siapapun tanpa pilih kasih. Yang dicintai diberi, yang tidak dicintai ya diberi. Makanya kalau soal dunia, yang tidak pernah sholat ya tetap kaya. Orang-orang Cina, bahkan yang ateis. Kalau Pak Ali Ahmadi kaya itu ya wajar, karena duhanya istiqomah. Sebelum ke ladang pasti sholat duha, mungkin sampai 8 rakaat, ya wajar. Tapi sebenarnya ibadah kepada Allah itu bukan berdagang dengan Allah, bukan untuk mencari imbalan konversi dengan dunia, bukan. Jadi ibadah itu yang untuk rasa syukur kepada Allah. Nah, seorang ibu nanti akan mewakili Allah terhadap anaknya melalui sifat Rahman Allah. Cinta seorang ibu tanpa syarat, tapi cinta seorang bapak pakai syarat. Dan Allah juga punya sifat itu Ar-Rahim. Allah punya sifat Ar-Rahim yang hanya memberi hal-hal yang sangat berarti, yang sangat fundamental karena sifat Rahim Allah. Maka orang yang beriman itu diberi iman, diberi hidayah karena sifat Rahim Allah. Berarti orang Islam itu pasti disayang oleh Allah. Ini diwakili oleh bapak. Biasanya bapak kalau anaknya nakal terus, kamu bukan anak, tapi kalau juara langsung anak siapa dulu. Begitu dapat prestasi, bapaknya duluan mengakui bahwa itu anaknya. Tapi begitu nakal, maka dibuang-buang, bahkan disiksa dan seterusnya, atau paling tidak diakui anaknya. Ini mewakili ya Allah yang punya sifat seperti itu, yaitu Ar-Rahim. Para bapak dan ibu sekalian, maka pengantin nikah itu tujuannya adalah punya anak, dan harus sudah siap akan menjadi orang yang mempunyai sifat Rahman, keibuan itu adalah istri atau ibu. Dan bapak ya wajar saja, karena bapak mempunyai sifat Rahim itu adalah bagaikan matahari, ibu bagaikan bulan. Tapi dengan pemahaman ini, seorang bapak, seorang ibu harusnya juga cepat
mencintai Allah, mencintai Rasulullah dengan modal cinta duniawi tadi, cinta apa yang namanya mencintai lawan jenis. Jadi cinta lawan jenis ini nanti akan kita perubah untuk yang lebih idealis, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bapak dan seorang ibu itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, jelmaan atau wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam beberapa ayat Allah itu menyandingkan kedua orang tua dengan Allah. La tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam hal memberi kenikmatan kepada makhluknya, itu ketika Allah menyebut jangan sekali-kali menyembah selain aku, jangan menyekutukan aku, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik yang sebaik-baiknya. Jadi kita akan mewakili sebagai Tuhan, ada yang mewakili sifat Rahman Allah, ada yang mewakili sifat Rahim Allah. Nah ini kita semua harus siap meloncat dari mencintai lawan jenis kita, mencintai pasangan kita tingkatkan untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini tidak lazim, tapi memang saya ingin menyampaikan ini agar kita tidak terjebak pada romantisme sesaat saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya terutama untuk saya dan yang mendengarkan. Dan tidak lain, tidak kalah pentingnya adalah pengantin dan supaya itu sudah niat apa belum ya. Jadi kalau tadi waktu nikah kok belum niat ya niat, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah niat, alhamdulillah ya. Jadi, tambahan ini bahwa pesan Mbah Maimun juga kalau pengen mempunyai anak-anak hebat, itu niati nikah itu mengikuti Rasulullah. Dan ketika akad atau ijab kabul diucapkan itu ingat Rasulullah. Maka tadi saya pesan pada Mbak Wahidah itu agar membaca salawat, agar ingat Rasulullah. Mudah-mudahan nanti keturunannya menjadi keturunan orang-orang yang hebat, yang sholih dan sholihah. Amin, Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Berhubung ini waktu sudah siang, saya mukadimah ikut yang depan tadi, maka dia itu mari doa mudah-mudahan Anda kedua memberi kedua sehingga diberi yaitu warga sakinah mawaddah warahmah. Mari sama-sama angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalina wal akhirina wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina amma wa ikamatiha. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah waj'al baina hadzal arshi waj'alni mawaddata wa rahmah wa fir ma fi umuri ma wa riyakima alibana kama alta bina adam wa bina khabaka ma alta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fikum li ta'atika wa li ta'atika wa rasulika wa bikum ba'atan salihan. Allahumma la barjana iyahuma afiyat wa salamata wa daimata wa istiqamah. Allah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الذي همت في هواكم أنا الذي همت في هواكم يوم يكون عيدي ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود ثم الصلاة على نبينا نبينا وآله الركع السجود صلوا على النبي محمد. أحباب رسولي